Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hoirul Anam. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas B D3 Manajemen Logistik dan Material Institut Transportasi dan Logistik Trisakti akan menerangkan tentang perkembangan sejarah dan teori manajemen. Jadi, tonton sampai selesai ya. Oke. Sejarah manajemen. Sejarah manajemen. Manajemen sebenarnya sudah ada semenjak keberadaan manusia. Hal ini dapat dilihat dari monumen-monumen yang dibangun oleh peradaban kuno, seperti dibangunnya piramid Cheops oleh arsitek Mesir kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi. Di Indonesia pun manajemen sudah dipraktikkan semenjak masa prasejarah. Adanya Candi Borobudur pada abad ke-8 dan Candi Prambanan pada abad ke-9 merupakan salah satu bukti bahwa manajemen sudah lama dipraktikkan di Indonesia. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venezia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan. Penduduk Venezia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Sebagai contoh, di gudang senjata Venezia, kapal perang diluncurkan sepanjang kanal. Pada tiap-tiap perhentian, bahan baku dan tali layar ditambahkan ke kapal tersebut, dan masih banyak lagi. Pada masa berikutnya, manajemen mulai dikenal luas ketika tahun 1776. Adam Smith, seorang pemikir ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Perkembangannya teori manajemen. Perkembangan teori manajemen melalui 4 fase. Yang pertama, manajemen ilmiah dari 1870 sampai 1930. Yang kedua, teori organisasi klasik dari 1900 sampai 1940. Yang ketiga, aliran hubungan manusiawi dari 1930 sampai 1940. Yang terakhir atau yang keempat yaitu aliran manajemen modern dari 1940 sampai sekarang. Mari kita bedah satu persatu dari setiap fasenya. Manajemen ilmiah. Aliran manajemen ini mencapai namanya berdasarkan filsafat dasar bahwa semua tugas yang berkaitan dengan produksi fisik atau fungsi-fungsi manajerial dapat dan harus dianalisis melalui metode ilmu pengetahuan yang mencakup pengumpulan data atau observasi, perumusan hipotesis, pengujian, dan implementasi aktual. Sedangkan ciri-ciri pokoknya adalah penerapan metode ilmiah terhadap problem-problem produksi, studi tentang waktu, studi tentang gerakan, dan organisasi fungsional. Tokoh-tokohnya adalah 1. Frederick W. Tyler, 2. Frank and Lillian Gilbert, 3. Henry, dan yang keempat, Harrington Emerson. Kita akan membahas tokoh yang paling terkenal, yaitu Frederick W. Tyler. Ialah orang yang pertama yang mengembangkan manajemen ilmiah. 4 prinsip dasar pemikiran Tyler adalah sebagai berikut ini. 1. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang harus diuraikan menurut bagian-bagiannya. Dan cara ilmiah untuk melakukan setiap bagian dari pekerjaan tersebut harus ditentukan. 2. Harus ada kerjasama yang baik antara manajer dengan pekerja. 3. Harus ada pembagian kerja antara manajer dan pekerja. Yang keempat, manajer harus melakukan kegiatan supervis, memberikan perintah, dan merancang apa yang harus dikerjakan. Sedangkan pekerja harus bebas mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.
Yang kedua, teori organisasi klasik. Aliran manajemen ini memusatkan pemikiran pada masalah-masalah departementasi, koordinasi, dan organisasi yang tercakup dalam desain dan manajemen organisasi-organisasi. Ciri-ciri utama aliran manajemen ini adalah orientasi makro untuk desain administratif dan mengandalkan diri pada pengalaman dan intuisi dan bukan pada data empirik. Kita lanjut ke tokoh-tokoh teori organisasi klasik. Yang pertama ada Henry Fayol, yang kedua James Demany, yang ketiga Arwick, dan yang keempat Max Weber. Kita akan membahas tokoh yang paling terkenal dari teori organisasi klasik, yaitu Henry Fayol, atau yang sering disebut Bapak Teori Ilmiah. Fayol juga membagi operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, yaitu teknik produksi dan manufacturing produk, 2 komersial, 3 keuangan, 4 keamanan, 5 akuntansi, 6 manajerial dan teknik-teknik kepemimpinan. Teori yang ketiga, yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dihasilkan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisasian kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan karena pada karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan sisi manusia dalam organisasi menjadi sangat penting. Beberapa ahli mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Ciri-ciri utama dari aliran manajemen ini adalah pentingnya motivasi manusia, pendekatan kelompok terhadap manajemen, dan dimulainya eksperimentasi ilmiah terhadap problem-problem manusia. Siapa saja sih yang termasuk tokoh-tokoh aliran hubungan manusiawi? Kita lihat saja. Yang pertama, Hugo Mastenberg. Sebagai pencetus psikologi industri, Mastenberg sering disebut Bapak Psikologi Industri. Dalam bukunya Psikologi and Industrial Efficiency, dia banyak menguraikan penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk membantu pencapaian tujuan produktivitas. Dia mengemukakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Menerima pekerja yang terbaik, 2. Menciptakan pekerjaan yang terbaik, dan yang ketiga, penggunaan pengaruh yang terbaik untuk merangsang motivasi kerja. Yang kedua, Elton Mayo, terkenal dengan penelitian Hawthorne. Menurut penelitian Hawthorne, hubungan manusiawi merupakan istilah umum yang sering dipakai untuk menggambarkan cara interaksi manajer dengan bawahannya secara manusiawi. Udah yang terakhir aja nih, yang keempat yaitu aliran manajemen modern. Berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur yang pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal dengan perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan perkembangan sejarah dan teori manajemen. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.